Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi apa siang ini ya? Pagi menjelang Iya. siang ya. Oke. Proposal yang kemarin sudah kalian kirim ulang yang diperbaiki ke Google Classroom? Sudah dikembalikan? Sudah dikirim kembali? Sudah? Nanti kita sama-sama lihat kembali ya. Oke, Hanisa, si Hanisa langsung tutup kamera. Hanisa. Oke, selama Miss Ripka menjelaskan jangan ada yang tutup kamera ya. Iya, Miss, sabar. Seperti janji Miss Ripka minggu lalu, hari ini kita akan bahas mengenai event ataupun kegiatan. Bagaimana merencanakan sebuah event ataupun kegiatan. Itu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh jurusan pemasaran seperti kalian. Kenapa? Mungkin nanti kalau kalian bekerja, kalian mendapatkan kesempatan untuk membuat sebuah event ya untuk perusahaan di mana kamu bekerja. Jadi kalau untuk membuat sebuah event itu dibutuhkan yang namanya kreativitas. Dibutuhkan yang namanya kreativitas. Harus punya ide-ide cemerlang. Jadi proyek kita nanti akan membuat event ya. Jadi sebelumnya Miss share dulu materi mengenai event. Mana ya? Tunggu. Oke, semua udah lihat. Ini materi mengenai event, ya. Perhatikan semuanya ke layar, ya. Jadi event itu maksudnya itu menjual ide. Makanya tadi kata Miss Ripka katakan di awal, kalau kita mau buat sebuah event, pastinya kita harus memiliki yang namanya ide atau kreativitas. Itu nanti diwujudkan ke dalam sebuah konsep event atau kegiatan, ya. Kemudian ingat ya di sini ada kata menjual, berarti something yang dinilai berharga, ya. Kemudian konsep yang dapat dinyatakan dan mampu untuk dilaksanakan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam event, sudah pasti. Jadi event itu berbicara ataupun berisikan konsep yang nantinya real bisa dilaksanakan. Jangan pula nanti misalnya Jevanya nih buat event mengadakan birthday partinya Zahra beralamat di bulan, kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal ya. Jadi something yang memang masuk akal dan bisa dilaksanakan, ya. Ataupun nanti misalnya Jevanya buat di situ dress code-nya itu memakai pakaian pakaian-pakaian astronot. Mungkin kan sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Jadi buatlah event itu something yang memang bisa akan dilaksanakan. Kemudian dia harus unik dan spektakuler. Kalian perhatikan ini ya, karena nanti kalian akan membuat event. Unik dan spektakuler, memorable. Artinya dia itu diingat dan berkesan maksudnya. Ya, jadi ketika orang menghadiri event tersebut, acara yang kamu rancang tersebut, orang akan mengingat. Kenapa? Berkesan, ya, memorable. Kemudian ada penawaran istimewa, ya. Jadi artinya orang itu tertarik untuk mengikuti event itu karena memang ada penawaran istimewa. Mungkin ada lucky draw, ada something yang akan dia lihat. Mungkin dia akan ketemu artis Korea, ada bintang tamunya artis Korea nanti. Ya kan? Jadi something sesuatu yang ditawarkan yang bernilai istimewa. Kemudian ada yang ingin dilihat dan ditunggu. Nah, ini sama, ya. Misalnya Nabila di acara ulang tahunnya nanti mau mengundang artis Korea, ya kan pastilah seluruh siswa-siswi Globe nggak akan mungkin nggak datang ya, semuanya datang itu mau foto-foto bareng. Kemudian bermanfaat bagi banyak orang, artinya event yang kamu lakukan itu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada kegunaannya, ya baik itu di sisi menghibur. Mungkin kalau dia eventnya itu kegiatan acara pesta, tapi kalau eventnya di dalam bisnis mungkin seperti pameran, ya ada promosi dari produk-produk, ya kan itu kan event juga, ada manfaat yang bisa didapat, ya. Oke, itu tadi dasar pengelolaan event.
Kok nggak bisa gerak? Kok nggak bisa gerak ya? Bentar ya. Oke, event ya. Itu biasanya bermula dari unsur butuh dan ingin. Need and want. Benar ya. Kemudian merupakan teamwork. Benar, event itu nggak bisa terlaksana hanya satu orang. Harus ada tim yang mengerjakannya. Ya, kemudian berani mencoba dan berproses untuk menjadi bisa, memadukan unsur edukatif, entertainment, ya, atau disebut juga dengan edutainment. Jadi ada unsur pendidikannya, ada unsur menghiburnya, ya. Jadi ada manfaat dari yang didapat dan juga bisa menghibur. Oke, tahapan event management. Perhatikan ya. Pertama, perencanaan event. Itu kamu gunakan prinsip 5W1H. Ya. 5W1H plus ya. 5W1H pasti udah tahu ya. What, why. Coba Jevanya sebutkan dulu 5W1H. What, where, who, when. Apa lagi satu lagi? Why? What, where? Oh ya, what, where, when, why. How. Hanya? How. 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 Ya. Jadi 5W1H yang disebutkan Jevanya tadi ditambah dengan estimasi anggaran. Ya, pasti ada anggarannya. Jadi ingat nanti kamu buat rencana event itu ada anggaran, ada budgetnya. Kemudian ada perizinan. Misalnya kamu mengadakannya itu di tempat umum, harus ada izin. MOU ini berbicara mengenai kerjasama, surat kerjasama, ya, dengan pihak yang memiliki tempat ataupun pihak yang mau meminta jasa kamu untuk membuat sebuah event. Ya, ada lobby dan negosiasi, lobby kata orang ya, ada negosiasi ataupun perjanjian kerjasama. Kemudian ini dalam merencanakan event ya. Jadi ketika kamu merencanakan event, kamu harus memperhatikan 5W1H tadi. What, apa yang mau kamu buat? Where, di mana nanti mau dibuat acaranya? Why, kenapa acara itu dibuat? Ya kan? Kemudian bagaimana acara itu dibuat? Kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan? Apakah memerlukan izin ataupun kerjasama dengan pihak tertentu? Nah, tergantung acaranya, ya. Kemudian setelah direncanakan, maka masuk tahap pelaksanaan. Ya, maka masuk tahap pelaksanaan. Jadi pelaksanaan event itu koordinasi dengan pihak terkait dan siapkan daftar periksa. Artinya pihak terkait yang berhubungan dengan terlaksananya event tersebut. Ya, kamu harus mengadakan koordinasi ataupun ada kontak. Ya, jadi memang tadi seperti di awal ini tim, tidak bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian ada evaluasi. Ini setelah acara terlaksanakan, maka ada yang namanya evaluasi event. Ini bentuk evaluasi event ini dalam bentuk laporan kegiatan dan dokumentasi. Ya, jadi contohnya gini, kalau kita misalnya sudah mulai nih sekolah tatap muka, ya, ataupun nggak tatap muka, kamu itu dijadikan sebagai seksi acara. Kalau kita berperan sebagai bagian seksi acara, tentu kita itu harus memahami bagaimana kita membuat sebuah event. Ya, jadi kalau kalian jurusan marketing ini, kalau ada kegiatan di sekolah, ambillah kalian peran sebagai seksi acara. Jadi kenapa Miss katakan seperti itu? Karena itu kesempatan kamu untuk mengupgrade, mempraktekkan ilmu yang kamu dapat. Ya, bagaimana sih membuat sebuah acara? Contohnya acara 17-an Agustus. Nah, diminta misalnya salah satu dari kalian sebagai panitia seksi acara. Ya, kamu harus bisa membuat sebuah acara yang menarik. Ya, dengan memperhatikan tadi 5W, 1H, estimasi anggaran, ada izin. Kalau di sekolah mungkin ada izin dengan waka kesiswaan, kepala sekolah, ya kan? Boleh nggak dipakai jam belajar, bagaimana? Pokoknya itu berhubungan dengan izin, ya. Jadi nanti kalian anak-anak marketing ini harus berperan sebagai seksi acara ketika ada kegiatan. Oke ya? Kemudian
Setelah evaluasi, apa itu IO? Sering kan dengar IO ya? Sering nggak dengar IO? Sering nggak nak dengar IO? Sering ya. Sekarang kan orang udah malas ya buat konsep acara ulang tahun. Kalau udah punya uang lebih mungkin dia akan sewa IO, ya kan? Untuk menyelenggarakan acaranya. Misalnya acara ulang tahun, pernikahan, ya kan? Jadi IO itu singkatan dari event organizer, ya. Penyelenggara sebuah acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian mekanisme yang sistematis memerlukan ketekunan, kesungguhan serta kekompakan kerja tim. Kembali lagi, kerja tim. Secara acara tersebut dipadati dengan deadline, target, schedule. Jadi kalau IO itu harus memperhatikan deadline-nya, targetnya apa, schedule-nya, ya, pressure-nya, teamwork-nya, ya, solidity-nya. Pokoknya itu semuanya harus diperhatikan, ya. Jadi ini Miss Ripka sampaikan ke kalian, profesi IO itu nak, itu profesi yang menjanjikan, ya. Profesi yang menjanjikan di masa sekarang ini, bahkan nanti di masa yang akan datang. Kenapa? Karena orang itu rata-rata sibuk. Ini menjadi peluang bagi orang yang memiliki kreativitas tinggi, ya, dia bisa menjadi IO. Miss harap dari kalian bertujuh ini nanti ada yang menjadi IO, ya, baik itu IO di perusahaan ataupun IO personal. IO personal itu berarti dia sudah memiliki sebuah organisasi berbentuk IO, dia yang memimpin gitu. Pasti di antara kalian 7 ya, harus ada ya anak marketing. Next, event apa yang dibuat? Nah, ini biasanya event-event yang dibuat, perhatikan, umum atau tematik kah eventnya? Ini berdasarkan jenisnya. Kalau umum itu biasanya seperti ulang tahun, ya kan, acara pesta pernikahan, ya kan. Kalau tematik itu biasanya contohnya misalnya kita mau buat event Hari Anak Nasional, berarti temanya tentang anak, ya kan? Itu jenisnya. Kalau berdasarkan frekuensinya, event itu ada reguler dan temporer. Reguler itu diadakan sekali. Kalau temporer itu mungkin diadakan sekali setahun. Misalnya acara 17 Agustus kan, itu sekali setahun kan kita rayakan. Ulang tahun itu sekali setahun. Kalau pernikahan mungkin kan jarang ya, sekali setahun ya. Maksudnya satu orang menikah itu sekali setahun itu jarang ya. Benar nggak Libran? Ini Libran nanti mau nikah berapa kali setahun Libran? Ya, itu maksudnya frekuensinya. Kemudian menurut ukurannya ada besar, sedang, kecil. Event yang besar, event yang sedang, event yang kecil. Kemudian menurut skalanya ada event berskala nasional, lokal misalnya hanya di Kota Batam mungkin. Kalau udah nasional mungkin se-Indonesia, internasional mungkin satu kawasan Asia Tenggara, ya kan? Itu menurut skalanya. Kemudian menurut lokasinya, eventnya diadakan indoor atau outdoor. Misalnya ada orang menikah, kami mau temanya itu outdoor katanya, di pantai. Nah, buatlah, rancanglah ide bagaimana sih event pesta pernikahan di pantai itu, ya. Kemudian menurut target pengunjungnya, terbuka atau tertutup. Ada yang undangan tertutup, artinya hanya orang-orang tertentu yang diundang. Kalau terbuka mungkin tanpa undangan siapapun bebas bisa datang, misalnya seperti pameran. Pameran itu biasanya terbuka, jadi siapapun yang mengunjungi tempat itu bebas untuk datang. Kalau tertutup itu biasanya dengan undangan. Ya, jadi ini ya, event itu jenis pembagiannya itu menurut jenisnya, frekuensinya, ukurannya, skalanya, lokasinya, dan target pengunjungnya. Oke ya, sampai di sini mengerti? Sampai sini ngerti? Oke ya, next. Alasan perusahaan menggunakan event organizer. Alasan perusahaan kenapa? Lebih hemat waktu, seperti yang Miss Ripka katakan, praktis, lebih hemat tenaga. Anggaran dapat disesuaikan dengan budget, benar ya kan? Tinggal kita hubungi aja IO-nya, tanya, kami mau buat pameran produk baru, berapa biayanya, gitu. Ya. Jadi disesuaikan budget, kami mampunya hanya 5 juta katanya. Jadi IO itu nanti yang akan mengkonsep sebuah acara sesuai dengan budget yang kita minta. Ya. Oke, ini dia event manager. Event manager itu
Nanti Miss Ripka kasih catatannya ya, Nak ya. Event manager adalah orang yang merencanakan dan mengeksekusi suatu event. Makanya tadi Miss Ripka katakan nanti salah satu dari kalian bisa jadi salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, salah 7 bisa menjadi seorang manager event. Ya, event manager. Oke, itu biasanya orang yang merencanakan dan mengeksekusi suatu event. Manajer event dan timnya ya seringkali berada di balik layar selama event berlangsung. Benar ya. Kalau kamu berada di depan layar berarti kamu pembawa acara, MC, pengisi acara. Kemudian, manajer event itu dapat juga terlibat tidak hanya dalam hal perencanaan ya, tapi juga dalam hal eksekusi dari suatu event. Artinya bukan hanya membuat konsep, tapi ketika berlangsung kegiatan itu, Nak, seorang event manager itu nanti dia akan berperan sebagai orang yang sibuk melihat ya apa yang harus disiapkan. Ya, makanya biasanya kalau udah IO yang skala besar mereka itu pegang HT. Ya, pegang HT ya, tes bagian lantai 2 bagaimana gitu kan. Bagian penerimaan tamu bagaimana udah siap. Nah, gitu dia nanti. Kemudian tapi juga dalam membangun brand. Brand itu artinya merek ataupun nama ya. Merancang strategi marketing dan komunikasi. Kembali lagi, strategi marketing dan komunikasi. Kalau event dalam perusahaan biasanya targetnya mau promosikan produk, ya, pameran, mengadakan pameran, launching produk baru. Next, manager event adalah orang yang ahli dalam kreatif, teknis, elemen logistik untuk membuat suatu menjadi event sukses. Artinya dia ahli, dia memiliki kreativitas, ya. Kemudian dia memahami bagaimana cara melakukan event tersebut, ya. Kemudian dia elemen logistik ini berbicara mengenai sumber daya apa yang dia punya gitu untuk melakukan event ini. Peralatan-peralatan yang ada apa aja, yang dibutuhkan apa aja, itu maksudnya elemen logistik ya. Termasuk di dalamnya mendesain event, produksi audio visual ya, script writing, logistik, pembiayaan, negosiasi, ya, pelayanan pelanggan. Ini merupakan profesi multidimensi. Ya, jadi event manager itu atau manajer event itu memang profesi multidimensi. Makanya harus kreatif. Dan ini adalah profesi yang menjanjikan untuk masa depannya, bukan selain YouTuber, seorang IO itu menjadi peluang ataupun pekerjaan yang menjanjikan. Jadi dari sekarang kamu kalau memang berbakat, memiliki kreativitas atau suka, ada bakat ya, ada itu memang dia sudah punya bakat bawaan, itu suka mendesain, suka membuat sebuah konsep acara. Nah, berarti kamu sudah memiliki bakat dasar menjadi seorang IO. Maka Miss minta kembangkan ya bakat itu. Sayang kalau nggak dikembangkan. Oke, modal utama menjadi seorang IO berani memulai dengan relasi. Berani dulu memulai. Relasi ini dia punya hubungan kerjasama yang banyak, punya kenalan yang banyak, ya kan? Kemudian tempat supplier, kontraktor, media partner, organisasi pendukung ini semuanya menjadi modal utama. Ya. Kemudian selain itu ada uang, modal usaha atau pinjaman bisa. Ada SDM, ada teamwork yang bersama-sama dengan kamu mengerjakannya. Ada klien tentunya yang akan nanti menggunakan jasa kamu. Ya. Itu menjadi modal. Kunci, ini bukan kunci ya. Kunci sukses sebagai event organizer. Ya, kunci suksesnya punya motivasi, database, artinya database ini dia berbicara mengenai kelengkapan informasi, kamu memiliki informasi lebih, itu namanya ya. Kemudian ada network, ya, seperti tadi Miss Ripka bilang harus punya kenalan yang banyak, ya, punya relasi yang banyak. Kemudian permodalan dana segar yang cukup sampai break-even point dan mampu pre-financing. Artinya berbicara modal ya. Tapi kalau ini kalau Miss Ripka anggap ini hal kedua. Yang paling penting itu motivasinya dulu, ya. Kalau modal kan bisa kita pinjam. Kemudian SDM yang dinamis, mobile hard worker, ya. Jangan pula kamu nanti bekerja sama dengan
tim yang malas kerja, terus nggak aktif, itu sama aja bohong ya. Kemudian memiliki teamwork spirit, ya, dia punya spirit untuk bisa kerjasama, bekerja dalam tim, kreatif, imagination, dan konsep. Individual skill yang tepat guna, artinya dia memiliki kemampuan skill pribadi yang memang tepat guna. Kemudian tidak gaptek, pasti ya. Personality yang baik, inisiatif tinggi, jeli, cermat, dan peka terhadap perkembangan, pemahaman karakter dan kultur budaya. Ya, keberhasilan IO mengelola dengan baik, memiliki spesifikasi tertentu, kemampuan negosiasi dan lobby, harus bisa negosiasi ya, harus pinter. Anak marketing harus bisa ya negosiasi. Kita udah bahas mengenai negosiasi kemarin. Kemampuan presentasi, nah ini udah kita bahas kemarin di komunikasi bisnis. Ya, harus bisa ngomong ya. Ide inovatif, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, memiliki jaringan relasi sponsor yang besar, yang luas, memiliki database, kelengkapan data, kemudian manajemen emosi, pastilah ya. Kalau kamu suka marah, suka nangis, baper, ya nggak cocok menjadi seorang IO. Quality oriented, memiliki kualitas orientasi yang tepat ya, atau target, terjun dalam kegiatan sosial. Ya, kenapa? Karena ketika dia suka terjun dalam kegiatan sosial, ini tadi, mana tadi relasi, ini, dia bisa memiliki relasi yang luas. Oke, stop dulu. Ada yang mau ditanya mengenai event? Coba kamu lihat di bukumu, ada beberapa event ya, di halaman 132, 133, 132, 134 itu ada beberapa contoh event yang biasa dilakukan. Misalnya seminar ataupun konferensi, ya kan? Seminar ataupun konferensi. Misalnya kamu nanti disuruh membuat sebuah event kegiatan seminar atau konferensi. Kemudian ada konser, pertunjukan, misalnya pertunjukan band. Ya, kamu diminta menjadi IO-nya. Apa yang harus kamu lakukan kalau acaranya konser? Kemudian kalau acaranya workshop, apa yang kamu lakukan? Kemudian ada lagi talk show, tanya jawab ya kan? Ada topik yang dibicarakan. Nah, event begitu bagaimana membuatnya? Kemudian ada pameran, event pameran. Ada lagi bazar, ada lagi fashion show. Mungkin ya, kamu ini menjadi seorang IO untuk membuat sebuah acara fashion show. Ya kamu bisa lah, mulai tata letak panggung, mulai dari temanya, mulai dari dress code-nya, mulai dari pencahayaannya, tempatnya di mana, waktunya kapan, siapa aja yang akan diundang, itu kamu sendiri yang menentukan. Ya, berdasarkan nanti permintaan yang mau menyelenggarakan ya. Kemudian ada kompetisi ataupun perlombaan, ada kegiatan sosial, mungkin seperti kegiatan pendonoran darah ya yang dilakukan se-Indonesia, tapi acara pendonoran darah itu dihadiri oleh artis-artis nasional ya, ibu kota misalnya. Kemudian proses penyelenggaraan event, oke, ini proses sampai kegiatan sosial. Jadi itu tadi contoh-contoh event. Bisa juga acara ulang tahun, pesta pernikahan, macam-macam ya event. Tentu kamu sudah sering lah pergi ke acara ataupun event ya. Nah, jadi tiba saatnya Miss Ripka mau bertanya dulu, atau kalian yang bertanya, silakan dulu kalian bertanya. Kalau nggak ada bertanya, Miss Ripka yang tanya mengenai materi hari ini, yaitu event atau kegiatan. Any question? Silakan bertanya, nak. Apa yang nggak paham atau apa yang mau ditanya seputar event, atau kamu pernah menyaksikan atau menghadiri event, menurut kamu eventnya itu sangat bagus karena ada ini berbagai cerita dulu kita, atau kamu ada menghadiri sebuah event terus kamu lihat acaranya garing, kenapa? Coba ayo saling berbagi cerita dulu sebelum kalian membuat proyek. Ayo silakan, ayo dulu, ayo ini anak marketing nggak boleh kayak gini, aktifkan mic-nya. Aktifkan mic-nya. Nah, Nanti nge-lag. Aktifkan mic-nya.
Disuruh ngaktifkan mic, jangan-jangan dia keluar. Coba Jevanya, iya. Apa Jevanya? Pernah nggak kamu menghadiri sebuah event? Coba. Pernah, Miss, event sekolah. Event sekolah. Menurut kamu selama ini event yang dilaksanakan di sekolah gimana? Bagus atau kurang atau ada gimana? Lumayan lah, Miss. Lumayan. Jadi Miss Ripka mau karena kalian sudah belajar yang namanya event, jadi nanti muncul ide-ide kegiatan-kegiatan di sekolah itu dari kalian. Setuju? Setuju ya? Oke, jadi proyek kita hari ini adalah ya untuk minggu depan kalian Miss Ripka sudah bagi di Google Classroom. Nenvi tadi izin keluar ya. Bentar ya. Nenvi kemana dia? Izin ke WC. Jahra ya? Ampun, Jahra mau pup dia. Oke, bentar ya. X. Nanti masuk lagi. Ini dia, Nak. Perencanaan bisnis ya, tugas perencanaan bisnis. Besok kita nggak belajar loh komunikasi, libur kan? Perencanaan bisnis, konsep perencanaan, pelaksanaan kegiatan. Senang banget tuh si Jevanya. Ini ya, buat dalam bentuk PPT yang menarik dan presentasikan untuk minggu berikutnya, berarti hari Selasa depan. Coba kita lihat tugasnya ya. Tugasnya itu, kok ini? Miss, itu kita buat acara gitu ya, Miss? Ya, tunggu ya. Kalian buat sebuah event, ya, event ataupun acara, kegiatan. Jadi di situ nanti, Nak, kalian buat, catat dulu yang akan kalian buat itu nanti buat dalam bentuk PowerPoint, ya. Nanti di PowerPoint itu kalian masukkan juga lah gambar-gambar kegiatannya. Contohnya si Nabila mau buat event acara ulang tahun. Lihat usia berapa, ulang tahunnya ke berapa, disesuaikan ya. Jangan pula ulang tahun ke-17 nanti kue tarnya itu gambarnya Hello Kitty. Masa 17 tahun Hello Kitty ya kan? Nggak nyambung. Jadi disesuaikan ya dengan ini acara contoh ya. Jadi nanti kalian baca di Google Classroom ya. Jadi yang perlu kalian siapkan itu nanti judul kegiatannya, judul eventnya. Catat judul event. Kemudian nanti di situ pendahuluan, buat pendahuluan. Jadi di pendahuluan nanti kamu bicara kenapa kegiatan itu adalah kegiatan apa gitu ya. Di pendahuluan jelaskan aja itu kegiatan apa. Misalnya kegiatan ulang tahun seorang anak berusia 5 tahun. Ya, dengan konsep apa? Buatlah di pendahuluan dengan konsep Mickey Mouse mungkin. Ya. Contoh itu. Kemudian ada tujuan. Tujuannya ya. Tujuan kegiatan itu apa aja? Baru nanti di slide, berarti itu slide-nya pertama judul ya, slide kedua itu pendahuluan, slide ketiga itu tujuan, ya. Slide keempat itu temanya apa? Temanya itu Mickey Mouse, misalnya, atau temanya itu white gold, terserah temanya, ya, sesuai dengan yang kamu ini konsep. Kemudian pesertanya siapa? Kalau kita kembali lagi ke acara anak ulang tahun 5 tahun tadi, pesertanya adalah teman-teman dari si pemilik acara berkisar usia 4 ke 6 tahun mungkin ya. Kemudian itu peserta ya. Kemudian jenis kegiatannya apa aja kamu jelaskan. Ngapain aja di situ? Ada lomba mungkin, ada tiup lilin mungkin, ya kan? Baru waktu dan tempat. Udah kalian catat ini, Nak?
Kalian catat nggak yang Miss Ripka bilang? Kalian catat nggak yang Miss Ripka bilang tadi? Ya, Be. Catat. Miss, boleh ulang nggak? Kemudian rencana biaya anggaran. Baru dokumentasi. Sudah? Udah kalian catat tadi? Coba baca. Nabila, apa aja tadi yang Miss Rifka sebutkan? Ada berapa slide jadinya? Coba slide pertama apa? Nabila baca. Yang pertama judul eventnya, Miss. Ya, Miss, judul yang pertama. Apa slide pertama? Judulnya. Judulnya. Kemudian? Yang kedua pendahuluan. Ya. Slide ketiga? Yang ketiga tujuan. Slide keempat? Yang keempat tema. 5? Yang kelima waktu dan tempat. Terus? Keenam biaya anggaran. 7? Yang ketujuh dokumentasi. Iya, ya contoh dokumentasi kegiatannya buatlah. Ya, bisa? Bisa? Bisa ya. Dalam bentuk PowerPoint menarik ya. PowerPoint-nya menarik buat animasinya, menarik. Pokoknya misalnya sesuaikan PowerPoint kamu itu sesuaikan dengan event yang akan kamu buat. Kalau event wedding ya, kalau dia wedding pernikahan ya, berarti nanti PowerPoint kamu itu temanya tema wedding ya. Kalau dia birthday, berarti temanya tema birthday. Kalau dia misalnya event acara seminar, berarti temanya seminar. Pameran, ya temanya pameran. Jadi kamu bisa lihat tema-tema, kegiatan-kegiatan event yang ada tadi di bukumu. Atau juga kamu searching-searching event-event apa ya. Oke? Boleh? Oke ya, jadi minggu depan itu dikirim langsung ke Google Classroom yang tadi, perencanaan bisnis. Minggu depan presentasikan. Nah, kalau kata Miss Ripka presentasikan berarti PowerPoint. Oke ya, jadi minggu depan presentasikan. Sebelum Miss akhiri, ada pertanyaan? Oke, silahkan. Zahra, ambil dulu refleksi pelajaran hari ini. Jadi hari ini intinya kita membahas tentang event apa tadi? Event organizer. Jadi kita dijelaskan tentang apa tugasnya manajer event, terus tujuan event, terus pengertian event, terus ya gitu aja. Oke, tugasnya apa, Zara? Tugasnya kita disuruh bikin event. Konsep event. Ya, konsep. Nah, kalau disuruh bikin event nanti terlaksana eventnya harus ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian kerjakan, ini ada sekitar 30 menit lagi. Silakan ya, kerjakan, bukan ditinggal nanti kamu lupa. Ya, tapi dalam waktu 1 minggu ini penyelesaiannya. Sekarang dimulai penyelesaiannya seminggu. Paham ya? Bukan berarti hari Senin depan kamu kerjakan. Sekarang dimulai penyelesaiannya yang seminggu. Paham ya? Oke. Kumpul di Google Classroom. See you.